warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C jurusan akuntansi. Di sini kami akan membahas tentang materi wawasan Nusantara, aspek Pancagatra, bagian gatra politik. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara bermakna dua samudra. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua, Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Bagaimanakah analisis SWOT terhadap aspek Pancagatra bagian gatra politik? Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat di mana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sela-sela dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Strength atau kekuatan politik. Kekuatan politik ada dua, yaitu 1. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. 2. Setiap warga negara bebas menggunakan hak pilihnya secara rahasia tanpa ada unsur paksaan, dan sekarang tiap-tiap warga negara Indonesia dapat mengintervensi urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berikutnya, weakness atau kelemahan politik. Memasuki periode reformasi, realitas politik menampilkan gambaran bahwa kontestasi atau rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mudah sekali memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini mengancam keutuhan Indonesia sebagai suatu bangsa. Peristiwa perdebatan undang-undang pilkada dari pilkada langsung ke pilkada tidak langsung karena pengaruh kontestasi atau rivalitas politik Pilpres 2014. Opportunity atau peluang menjadi potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara total untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan yang diharapkan bangsa dan negara. Threats atau ancaman. Yang pertama, penggunaan kekuatan dalam bentuk pergerakan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, separatisme melalui pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan politik bersenjata. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.